Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mbah Sumber, reporter ngeras-ngerus kameramen bayaran saiklase, insya Allah istiqomah, terlanjur kondang. Nah, saat ini saya berada dengan bersama dengan Bang Sinten Ganyot. Bang Ganyot, pemilik channel Ibnu Channel. Nah, kali ini kita akan coba kolaborasi dengan muatan konten ekspedisi sumber buntung. Nanti intinya bagaimana kita akan ikuti selanjutnya. Nah, mungkin ada yang bisa diceritakan sedikit tentang sumber buntung. Nah, monggo Bang Ganyot. Sumber buntung apa ya? Ya sumbernya buntung. Oke. Nah, lokasinya berada di mana? Lokasinya berada di sebelah belakang. Pripun ya antar-antar ya? Oke. Nah, mungkin gini, dusunnya dusun nopo, desa. Tepatnya di di Desa Canggu. Desa Canggu, dusun Canggu, berada di belakang pemukiman warga, nggih. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit kira-kira kondisi saat ini sumber buntung itu bagaimana? Kondisi saat ini nggih tasih rumbu, Mas. Rumbu, masalah sampah-sampah. Sampah-sampah nggih tasih kathah lah. Tepatnya sumber buntung itu ada di belakang pemukiman warga, di area kebun-kebun, ngoten nggih gambarannya. Terus kemudian airnya bagus, tapi ada sayangnya. Nah, sampah-sampah masih banyak. Sampah itu berupa sampah organik dan non-organik yang itu harus diangkat biar air sumbernya lebih berkualitas dan enak dipandang. Kira-kira ke depan bagaimana kesiapan panjenengan dan teman-teman yang ada di sini berkaitan dengan sumber itu? Kira-kira sudah punya arah atau belum? Misalkan oke, nanti ke depan kita bersihkan dalam rangka mengkonservasi tanaman-tanaman yang ada di situ dan airnya juga. Kedepannya sih ada, Mbak. Ada rencana buat menata sumber biar jernih, biar bagus, dan buat destinasi wisata. Oke. Yang pertama poinnya adalah konservasi air, kedua adalah konservasi tanaman-tanaman yang ada di sumber, kemudian wisata adalah sebagai bonusnya. Jadi wisata bukanlah tujuan utamanya adalah menjaga air, menjaga tanaman yang ada di wilayah sumber. Terus kemudian dampaknya semoga bisa disajikan secara baik dan itu mampu mensejahterakan masyarakat sekitar. Kira-kira komitmen nggih? Nggih. Oke, di hari yang cerah ini, yang penuh dengan kegembiraan ini, monggo kita komitmen, kita jaga sumber, kita jaga air yang ada di situ dan tanaman-tanamannya. Kita lakukan sebuah pekikan yang untuk menyemangati kita. Nah, nanti kita bilang konservasi harga mati. Oke, 1, 2, 3, konservasi harga mati. Oke, masih bersama saya Mbah Sumber, reporter ngiras-ngiras kameramen bayaran saiklase, insya Allah istiqomah, masih bersama Ibnu Channel. Kita lanjut ke lokasi nanti. Jangan lupa di subscribe Ibnu Channel. Nah, oke. Assalamualaikum.
dulur, seperti yang kita janjikan tadi, nah, kita berada di area Sumber Buntung, lebih tepatnya berada di Dusun Canggu, Desa Canggu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Kita akan coba sedikit eksplor Sumber Buntung ini, bagaimana situasinya, apa harapan ke depan, dan apa yang bisa kita sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk merawat sumber ini. Bisa kita saksikan posisi Sumber Buntung saat ini di sekitarnya penuh dengan sampah. Ini ada sampah organik, kemudian juga ada yang anorganik, ada bermacam-macam. Oke, kita sedikit turun. Untuk menuruni ke arah Sumber Buntung ini ada semacam tangga-tangga yang masih dari tanah asli, dan ini cukup berbahaya kalau situasi sedang hujan ataupun habis hujan. Nanti kita berbasah-basah sedikit, tidak masalah. Nah, ini penampilan dari Sumber Buntung. Hulu dari aliran yang ada ini ataupun pusat dari sumber ini berada di sebelah timur. Ini menurut perasaan saya. Nah, ini cukup bersih airnya. Nah, bisa kita saksikan. Airnya cukup bersih, cuma dengan lingkungan yang masih alami sebetulnya. Rimbun tanaman bambu ini yang menjaga debit airnya tetap besar, terus kemudian ada pohon-pohon besar dengan vegetasi yang bermacam-macam, ada randu, ada mungkin bendo, ada banyak macam tanaman di sini. Pertanyaan ke depan adalah sekaligus tantangan bagi kita, masyarakat desa yang berada di lingkungan Canggu ini sendiri, adalah bagaimana merawat sumber ini secara konsisten sehingga airnya tetap bagus, terus kemudian terjaga, dan pada akhirnya mampu memberikan efek secara langsung ataupun tidak langsung. Efek langsungnya adalah dengan besarnya debit yang ada, otomatis itu manfaat bagi para petani. Terus kemudian efek sampingnya, ketika sumber ini mampu terjaga dengan baik, mampu terkelola dengan baik, adalah meningkatnya ekonomi masyarakat sekitar melalui peningkatan usaha kecil menengah masyarakat yang akan tumbuh dengan subur karena tempat ini mungkin bisa dikunjungi oleh orang-orang yang dari luar desa. Nah, bersifat wisatawan lokal nanti untuk bisa rekreasi ataupun relaksasi di tempat ini. Oke, nanti kita akan lanjutkan kira-kira apa yang bisa dilakukan di tempat ini. Nah, ini ada Bang Ganyot dari Ibnu Channel, sekaligus warga sekitar sumber ini. Dari pemahaman saya, ini mungkin ada yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang ada di Sumber Canggu ini, Sumber Buntung ini, adalah yang pertama satu, itu membersihkan sampah-sampah yang ada, baik itu organik maupun yang non-organik. Yang organik bisa langsung dibakar di tempat yang lain, sementara yang bersifat non-organik bisa dibuang ataupun dikirim ke TPA, tempat pembuangan akhir sampah yang ada di wilayah Kecamatan Badas. Oke, nanti akan kita sambung bagaimana kira-kira menata tempat ini. Oke dulur, ini adalah lingkungan sekitar dari Sumber Buntung yang berada di Dusun Canggu. Nah, seperti saya sampaikan di depan tadi, ada beberapa pekerjaan yang mesti diselesaikan dan direncanakan oleh masyarakat sekitar secara mandiri. Di sebelah depan ini adalah tumpukan sampah yang
sebetulnya tidak enak untuk dipandang. Ini harus selesai, harus clear, bersih, terus kemudian di beberapa titik ini ada kelongsoran-kelongsoran pada saat hujan. Nah, seperti ini bisa kita lihat. Ini adalah sedimen-sedimen yang terjadi di tempat ini sehingga menghambat sumber mata air ketika dia akan keluar. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah yang pertama membersihkan sampah yang tadi, terus kemudian yang kedua mengangkat endapan lumpur yang ada. Nah, lumpur ini kita angkat, kemudian kita taruh di dalam kantong-kantong, kemudian lumpur itu kita sedikit campur dengan semen sehingga bisa keras, kita tata mengelilingi area sumber ini. Sehingga yang pertama, posisi dari sumber ini terhindar dari kelongsoran. Yang kedua, mengesankan tempat ini akan rapi, indah, enak dilihat, dan mampu menarik perhatian masyarakat yang ada di sekitar untuk hadir di tempat ini. Terus kemudian yang tidak kalah penting adalah membersihkan lokasi, terus kemudian menata hasil pengangkatan sedimen. Kemudian yang selanjutnya adalah meninggikan dari elevasi air yang ada. Nah, mungkin di bagian depan nanti bisa dilakukan, sedimen yang ada ditaruh di dalam kantong-kantong, terus kemudian dicampur dengan sedikit semen pada posisi basah, bisa ditata di area sebelah depan ini. Mengelilingi dari area sumber. Terus kemudian treatment untuk tanaman yang berada di dalam aliran mungkin bisa dilakukan penataan tadi. Sedimen yang ditaruh di dalam kantong-kantong kemudian dicampur sedikit semen, ditata melingkar setinggi dengan elevasi yang diharapkan, kemudian di dalamnya bisa ditaruh tanah ataupun sedimen itu. Sehingga posisi dari akar ini bisa sedikit tertanam di dalam media tanam, sehingga tanaman ini masih bisa tumbuh, berkembang, dan tidak mati karena ada makanan yang bisa diambil di situ. Harapan besarnya dengan penataan seperti yang kita sampaikan di depan tadi, tempat ini mampu menjadi satu sajian yang menarik. Selain konservasi air dan tanamannya, juga bisa dinikmati secara rekreasi ataupun relaksasi oleh masyarakat sekitar. Dengan harapan besar terjadi pergerakan ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar. Inilah suasana sumber Bajul Buntung di bawah rimbun tanaman yang tumbuh dengan bebas menjadi paru-paru dunia. Oke, salam lestari. Kita tunggu pergerakan dari teman-teman yang ada di Dusun Canggu, Desa Canggu khususnya.